Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Narasi Misteri. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah teror ilmu hitam mengerikan yang berhasil menghancurkan akal sehat sebuah keluarga. Apa jadinya jika penolakan sebuah lamaran justru mengundang petaka yang nyaris merenggut nyawa? Sebuah penyakit aneh yang sama sekali tidak bisa dideteksi oleh dunia medis. Cerita histeris yang selalu pecah tepat pada pukul 1 dini hari, hingga kedatangan sosok makhluk wanita berkebaya putih lusuh dengan wajah hancur bernanah yang menuntut nyawa di dalam kamar. Seberapa keji teror gaib ini menyiksa korbannya? Dan dari mana asal-usul makhluk tersebut? Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan dari kami. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kehidupan keluarga Lana berjalan di atas dasar akal sehat yang sangat kuat. Mereka menetap di sebuah kawasan perumahan elit di ibu kota, menempati rumah besar dengan pilar-pilar kokoh dan halaman yang selalu dipangkas rapi setiap minggu. Ayah Lana adalah seorang pengusaha properti yang sangat pragmatis dan selalu menghitung resiko berdasarkan data. Sedangkan ibunya sibuk mengelola jaringan apotek modern di berbagai kota. Pendidikan tinggi adalah harga mati bagi keluarga ini. Lana sendiri merupakan lulusan terbaik dari universitas ternama jurusan ekonomi, sama persis dengan jejak kakak perempuannya Susi, yang kini menetap di kota lain bersama suaminya. Di meja makan berukuran panjang yang terbuat dari kayu jati mahal, keluarga ini rutin berkumpul untuk sarapan bersama sebelum memulai aktivitas. Menu pagi ini adalah roti bakar selai srikaya dan susu hangat kesukaan Lana. Sama sekali tidak ada pembicaraan tentang hal gaib di dalam rumah ini. Semua masalah harus bisa diukur dan diselesaikan dengan logika. Pernah suatu ketika asisten rumah tangga mereka mengadu ketakutan karena mendengar suara derap langkah kaki misterius di lantai 2 saat rumah sedang sepi. Ayah Lana saat itu hanya menaruh cangkir kopinya ke atas tatakan perlahan dan tersenyum miring. "Bi, rumah kita ini plafonnya tinggi dan banyak saluran ventilasi lebar. Angin yang masuk kencang bisa membuat kayu memuai atau pintu bergeser sedikit. Nanti saya suruh teknisi untuk mengecek engsel pintunya supaya tidak berbunyi lagi. Sudah, kembali bekerja saja ke dapur," ucap sang ayah dengan nada tenang tapi tegas. Di keluarga ini cerita mistis hanyalah bualan orang-orang yang malas mencari tahu fakta ilmiah. Lana tumbuh dan berkembang dengan keyakinan penuh pada prinsip kuat tersebut. Sikap rasional, tegas, dan cerdas itu terbawa hingga Lana terjun ke dunia kerja yang sebenarnya. Walaupun terlahir kaya raya, ia menolak keras untuk sekedar berpangku tangan di rumah menikmati harta orang tuanya. Lana melamar pekerjaan dengan kemampuannya sendiri dan langsung diterima di sebuah perusahaan makanan ringan berskala nasional. Kinerjanya di kantor sangat luar biasa. Kemampuannya menganalisis target pasar dan menyusun strategi membuat karirnya melesat cepat. Di usia yang masih terbilang sangat muda, ia sudah dipercaya memegang jabatan sebagai kepala bagian marketing. Lana juga sangat disukai oleh rekan-rekan kerjanya dari berbagai divisi. Sifatnya lincah, tangkas, dan selalu siap membantu rekan yang sedang kesulitan mengejar target. Meja kerjanya seringkali menjadi tempat singgah bagi teman-temannya untuk sekedar meminta pendapat atau berdiskusi santai di jam istirahat. "Lana, data penjualan dari distributor Jawa Tengah bulan ini naik drastis. Rencana promosi ke warung-warung kecil yang kamu usulkan minggu lalu benar-benar tepat sasaran," puji Rini, salah satu staf marketing, sambil meletakkan map tebal berisi laporan di sudut meja kerja Lana. Lana yang sedang fokus menatap ketikan di layar komputer langsung menoleh dan membalas dengan senyuman lebar. "Syukurlah kalau hasilnya bagus, Rin. Tapi ini semua hasil kerja keras tim kita juga. Kalian yang sampai rela lembur menelpon distributor satu persatu. Nanti jam makan siang, kita pesan makan enak untuk merayakan pencapaian ini pakai uang kas divisi." Kehangatan dan sikap profesional Lana membuatnya menjadi bintang di kantor. Namun tidak ada satupun yang menduga bahwa personanya justru akan memancing datangnya bencana. Memasuki tanggal 17 Agustus 1998,
Suasana kantor terasa jauh lebih sibuk dari hari-hari biasanya. Perusahaan menggelar upacara bendera yang wajib dihadiri oleh seluruh karyawan tanpa terkecuali. Lapangan parkir di depan gedung perusahaan sudah disulap rapi menjadi area upacara dadakan. Karena postur tubuhnya yang tinggi semampai dan gerakannya yang luas, panitia acara menunjuk Lana secara khusus sebagai pengibar bendera merah putih. Matahari bersinar sangat terik pagi menjelang siang itu, menyengat tajam kulit siapa saja yang berdiri di lapangan. Keringat mulai membasahi kemeja seragam para karyawan yang berbaris rapi. Ketika tiba saatnya pengibaran bendera, Lana melangkah tegap menuju tiang utama. Cahaya matahari menyorot langsung ke wajahnya, membuat kulitnya terlihat bercahaya terang di tengah lapangan yang panas. Ia menarik tali bendera perlahan dengan wajah serius dan penuh percaya diri. Di barisan paling depan, dekat tenda khusus yang ditutupi karpet merah, berdiri jajaran direksi perusahaan. Hari itu sangat penting bagi mereka semua karena ada pengumuman besar setelah bendera berkibar kokoh di puncak tiang. Pembawa acara mengambil alih mikrofon. Bapak dan Ibu sekalian, pada hari kemerdekaan yang bersejarah ini perusahaan juga ingin menyampaikan pengumuman penting. Terhitung mulai hari ini, jabatan Direktur Utama resmi diserahkan kepada Bapak Angga. Tepuk tangan meriah langsung menggema keras memecah suasana tegang di lapangan. Angga, anak tertua dari pemilik perusahaan, melangkah maju sambil tersenyum bangga melambaikan tangan. Namun perhatian Lana yang kembali ke barisan sedikit teralihkan pada sosok pria parubaya yang berdiri diam tepat di sebelah Angga. Pria itu adalah Pak Ridwan, ayah kandung Angga sekaligus pendiri tunggal perusahaan. Usia Pak Ridwan sudah menginjak kepala 6, terlihat sangat jelas dari rambutnya yang hampir memutih semua. Ia mengenakan setelan jas tebal mahal berwarna gelap dan jam tangan emas murni yang memantulkan sinar matahari. Sepanjang Lana menjalankan tugasnya sebagai pengibar bendera tadi, pandangan Pak Ridwan sama sekali tidak lepas dari gadis itu. Ia menatap lekat tanpa berkedip, memperhatikan setiap jengkal pergerakan Lana. Sorot matanya bukan berisi kebanggaan seorang pendiri perusahaan kepada karyawan mudanya. Ada ambisi tersembunyi, sebuah obsesi berlebihan yang membuat siapa saja yang tidak sengaja melihatnya akan merasa risih. Setelah rangkaian upacara selesai, barisan segera dibubarkan. Para karyawan mulai berhamburan mencari tempat berteduh sambil mengipas-ngipas leher mereka yang berkeringat deras. Lana memilih berjalan menjauh menuju area lobi kantor utama yang lebih sejuk untuk merapikan seragam dan mengusap peluh di dahinya menggunakan tisu. Saat ia sedang sibuk melipat lengan kemejanya di depan kaca lobi, suara langkah kaki berat terdengar mendekat. Lana menoleh dan langsung berdiri tegak saat melihat Pak Ridwan berjalan perlahan menghampirinya. Tanpa dikawal oleh staf direksi lainnya, pria tua itu berhenti tepat di depannya. Selamat siang Bapak Ridwan, terima kasih banyak sudah berkenan hadir di acara hari ini. Sapa Lana dengan suara hormat dan senyum sopan khas seorang bawahan. Pak Ridwan membalas senyuman itu. Senyumnya terlihat ramah melengkung di bibir, namun matanya berkata lain. Matanya terus menelusuri wajah Lana lekat-lekat. Selamat siang Lana, kamu menjalankan tugas dengan sangat sempurna di lapangan tadi, ucap Pak Ridwan, suaranya serak dan berat. Lana merasa perutnya sedikit mual melihat cara pria tua itu memandangnya, namun ia berusaha keras menjaga profesionalitasnya. Terima kasih banyak atas pujiannya Pak, ini sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai panitia. Pak Ridwan tidak langsung beranjak pergi meninggalkannya. Ia justru melangkah maju setengah langkah, mempersempit jarak di antara mereka berdua. Wangi parfum pria tua yang sangat menyengat langsung menusuk hidung Lana. Kamu sangat cantik di bawah sinar matahari tadi Lana, sangat cerdas dan berbakat. Saya selalu memperhatikan kinerja kamu di perusahaan ini. Kita sangat beruntung memiliki wanita muda seperti kamu, kata Pak Ridwan perlahan, memberikan penekanan aneh pada kata wanita muda. Bulu kuduk Lana tiba-tiba meremang. Pujian itu terdengar seperti pujian biasa, namun ada bicara dan tatapan posesif pria tua itu membuat Lana merasa seperti sedang dikurung di ruang sempit. Pak Ridwan kemudian mengangguk pelan, tersenyum sekali lagi dan melangkah pergi menuju lift khusus. Lana berdiri dan terpaku di lobi, menelan ludah dengan susah payah sambil merasakan firasat ganjil yang mulai menjalar di dadanya. Firasat ganjil yang menjalar di dada Lana siang itu ternyata benar-benar terbukti.
Beberapa minggu setelah upacara kemerdekaan, suasana lantai divisi marketing yang biasanya santai dan penuh canda mendadak sering menegang. Penyebab utamanya hanya satu, yaitu kehadiran Pak Ridwan. Pria parubaya itu mulai rutin mampir ke ruangan Lana pada jam-jam sibuk. Alasan yang dipakai selalu urusan pekerjaan, mulai dari menanyakan laporan perkembangan target pasar hingga strategi promosi akhir tahun yang sebenarnya sama sekali bukan urusan langsung seorang pendiri perusahaan. Padahal detail pekerjaan seperti itu cukup ditangani oleh manajer divisi. Kehadiran Pak Ridwan yang terlalu sering tentu saja memunculkan bisik-bisik tidak enak di antara para karyawan. Suatu sore saat Lana sedang menyeduh teh hangat di dapur kantor, Rini menarik lengannya pelan. Wajah temannya itu terlihat sangat cemas. Rini menengok ke kanan dan kiri koridor memastikan tidak ada karyawan lain yang lewat sebelum ia mulai berbicara setengah berbisik. "Lan, kamu harus hati-hati sama Pak Ridwan," ucap Rini dengan raut wajah serius. Lana mengaduk tehnya pelan, lalu mengerutkan kening. "Hati-hati kenapa, Rin? Beliau kan cuma mengecek pekerjaan kita. Wajar dong, namanya juga bos besar turun ke bawah." "Bukan itu masalahnya, Lan. Kamu anak baru, jadi belum tahu gosip lama di perusahaan ini. Pak Ridwan itu terkenal sering gonta-ganti pasangan daun muda. Dia gampang banget keluar uang puluhan juta buat membelikan barang mewah demi perempuan yang dia suka. Beberapa pegawai perempuan sebelum kamu bahkan memilih keluar dari perusahaan karena risih, terus-terusan didekati. Dan sekarang kelihatan banget dia lagi mengincar kamu." Jelas Rini panjang lebar. Lana tertawa pelan mendengar peringatan temannya itu. Ia mengibaskan tangan kanan, menepis jauh-jauh pikiran buruk yang menurutnya sangat tidak masuk akal. "Ah, kamu ini ada-ada saja, Rin. Umur beliau itu sepantaran bapakku di rumah. Aku cuma menganggap beliau seperti figur ayah yang kebetulan menjadi atasan kita. Lagian semua orang di kantor juga sudah tahu kalau aku sudah tunangan sama Sukron. Mana mungkin Pak Ridwan berniat macam-macam kepada aku." Meski sudah ditepis, peringatan Rini pelan-pelan terbukti kebenarannya. Taktik Pak Ridwan semakin berani. Ia mulai mengajak Lana makan siang berdua di luar kantor dengan dalih membahas proyek rahasia perusahaan. Awalnya Lana menuruti ajakan itu karena merasa segan dan harus menghormati posisi Pak Ridwan. Namun obrolan di meja makan perlahan menyimpang jauh. Pria tua itu tidak lagi membahas urusan promosi atau target penjualan. Ia lebih banyak bertanya tentang kehidupan pribadi Lana, barang kesukaannya, hingga rencana masa depan. Pak Ridwan kerap menatap Lana lekat-lekat membuat Lana merasa sangat canggung. Lana selalu menjawab seperlunya dan berusaha mengalihkan pembicaraan kembali ke urusan kantor. Namun Pak Ridwan seakan menutup mata pada ketidaknyamanan gadis itu. Waktu terus berjalan hingga memasuki bulan September tahun 99. Siang itu Lana sedang libur bekerja dan menghabiskan waktu santai di rumah bersama ayah dan ibunya. Suasana perumahan elit mereka sangat tenang karena cuaca di luar cukup terik. Namun ketenangan hari libur itu mendadak pecah ketika sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilap berhenti tepat di depan pagar rumah Lana. Asisten rumah tangga membukakan pintu dan mempersilahkan tamu tersebut masuk ke ruang tamu yang luas. Lana yang baru saja turun dari lantai atas seketika membeku di anak tangga terakhir. Di sofa ruang tamunya duduk Pak Ridwan dengan setelan kemeja rapi. Di atas meja kaca berukir di hadapannya tergeletak sebuah kotak bludru merah berukuran lumayan besar. Ayah dan ibu Lana duduk di sofa seberang dengan wajah kaku dan bingung. Lana melangkah pelan menghampiri orang tuanya. Jantungnya berdebar kencang memikirkan tujuan atasannya itu datang ke rumah tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Tanpa basa-basi yang panjang, Pak Ridwan langsung mengutarakan niat kedatangannya. Suaranya terdengar berat dan dipenuhi rasa percaya diri yang tinggi. Ia membuka perlahan kotak bludru merah tersebut, memperlihatkan seperangkat perhiasan emas tebal bertatakan berlian yang harganya jelas sangat mahal. Pak Ridwan dengan tenang dan tanpa beban menyatakan bahwa ia ingin meminang Lana menjadi istrinya hari itu juga. Ia berjanji di depan orang tua Lana akan menjamin semua kehidupan Lana dengan kemewahan dan fasilitas yang tidak terbatas jika gadis itu bersedia menjadi pendampingnya. Ruang tamu itu mendadak senyap. Ayah Lana mengerutkan dahi dalam-dalam. Sebagai seorang pengusaha sukses, keluarganya sama sekali tidak kekurangan uang. Tawaran materi itu justru terasa seperti hinaan terang-terangan bagi keluarganya.
Namun ayah Lana memilih dia menunggu reaksi putrinya terlebih dulu. Lana sangat terkejut dengan ucapan pria di depannya. Nafasnya memburu cepat, badannya mulai gemetar menahan marah dan malu yang bercampur menjadi satu. Wajah cantiknya memerah menahan emosi melihat pria seumuran ayahnya berani datang dengan niat setidak masuk akal itu. Lana mengepalkan kedua tangannya kuat-kuat, menatap lurus ke arah pria tua di depannya, lalu berkata dengan nada tinggi dan tegas, "Bapak ini bicara apa? Saya selalu menghormati Bapak seperti ayah saya sendiri. Saya sudah punya calon suami, Pak. Tolong bawa pulang kembali perhiasan ini. Saya tidak bisa menerima lamaran Bapak." Penolakan mentah-mentah dan sangat berani itu langsung menghantam telak harga diri Pak Ridwan. Wajah pria tua itu seketika memerah menahan amarah yang meluap ke ubun-ubun. Rahangnya mengeras kaku karena merasa sangat terhina mendapat balasan seperti itu di depan orang tua bawahannya sendiri. Selama ini tidak pernah ada perempuan yang berani menolak uang dan kekuasaannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk berpamitan, Pak Ridwan menutup kotak perhiasan itu dengan kasar. Ia meraup kotak tersebut dan langsung melangkah pergi keluar rumah dengan langkah berat. Suara bantingan pintu mobilnya terdengar nyaring sebelum kendaraan hitam itu melaju kencang meninggalkan pekarangan rumah Lana. Kejadian siang itu meninggalkan rasa takut yang cukup dalam. Lana tidak bisa membayangkan harus kembali bertemu pria itu di tempat kerja. Demi keamanannya sendiri, Lana memutuskan untuk segera membuat surat pengunduran diri dari pekerjaannya esok harinya. Mengingat ancaman bahaya yang mungkin muncul dari rasa sakit hati Pak Ridwan, keluarga Lana juga sepakat untuk mengambil langkah cepat. Mereka memutuskan untuk mempercepat rencana pernikahan Lana dengan Sukron yang awalnya masih lama dimajukan menjadi bulan April tahun 2000. Keputusan untuk mempercepat pernikahan Lana dengan Sukron menjadi bulan April tahun 2000 itu membawa ketenangan tersendiri bagi seluruh keluarga. 2 bulan setelah acara pernikahan yang meriah dan berjalan sangat lancar tersebut, rumah tangga Lana dan Sukron terasa penuh kebahagiaan. Mereka berdua tinggal di rumah orang tua Lana untuk sementara waktu sambil merencanakan membangun rumah sendiri. Suasana damai dan tentram itu mendadak berubah saat sebuah mobil sedan hitam kembali berhenti di depan pekarangan rumah. Pak Ridwan turun dari kursi penumpang dan bertamu dengan raut wajah yang dibuat seramah mungkin. Ayah Lana menerimanya duduk di teras depan. Pak Ridwan beralasan ingin meminta maaf secara tulus karena sedang berada di luar kota dan tidak bisa hadir di hari pernikahan mereka berdua. Pria tua itu kemudian menyodorkan kantong plastik berisi 3 bungkus nasi goreng spesial. "Tolong sampaikan permintaan maaf Bapak buat Lana ya Pak. Nasi goreng kesukaan Lana ini tanda damai dari Bapak. Semoga kita bisa melupakan kesalahpahaman lamaran kemarin," ucap Pak Ridwan dengan nada suara yang terdengar sangat meyakinkan. Karena merasa pria itu sungguh-sungguh sudah merelakan segalanya, keluarga Lana menerima bingkisan tersebut. Lana dan Sukron yang sedang duduk santai di ruang keluarga menyantap habis nasi goreng itu tanpa ada prasangka buruk sedikit pun di benak mereka. Namun kedamaian keluarga itu langsung hancur tidak tersisa pada malam harinya. Tepat pada pukul 1 dini hari, keningan rumah berlantai 2 itu pecah oleh jeritan melengking dari dalam kamar Lana. Sukron terloncat bangun dari tempat tidurnya. Ia sangat panik melihat istrinya berguling-guling kasar di atas kasur. Lana memegangi perutnya sambil menangis histeris. Wajahnya berubah pucat pasi. Lalu ia muntah hebat berkali-kali hingga mengotori seluruh bagian spray. "Aduh, perutku sakit banget mas. Tolong, badanku panas mas. Panas banget," jerit Lana sambil meremas kuat ke meja tidur suaminya. Suhu tubuh Lana mendadak naik drastis. Kulitnya terasa seperti terbakar saat disentuh. "Ibu, bapak, tolong Lana," teriak Sukron memanggil mertuanya. Ayah dan ibu Lana bergegas berlari masuk ke kamar dan langsung membopong tubuh putri mereka ke dalam mobil menuju rumah sakit terdekat malam itu juga. Sesampainya di ruang gawat darurat, perawat dan dokter jaga segera memberikan penanganan medis. Berbagai tes darah, ronsen saluran pencernaan, hingga rekam medis lainnya dilakukan secara menyeluruh. Sayangnya dokter spesialis penyakit dalam yang menangani Lana menemui jalan buntu. "Maaf Pak, Bu, dari hasil pemeriksaan kami, seluruh organ dalam Mbak Lana berfungsi sangat baik. Tidak ada indikasi infeksi pencernaan atau keracunan makanan. Secara medis fisiknya sehat 100%. Jelas dokter tersebut sambil menunjukkan lembaran hasil laboratorium.
Tidak puas dengan jawaban itu, ayah Lana membawa putrinya berobat ke berbagai rumah sakit besar lainnya. Berbulan-bulan keluarga ini menghabiskan uang tabungan mereka. Ayah Lana membawa setumpuk rekam medis ke banyak dokter spesialis hingga terbang ke luar negeri. Tetapi semua dokter memberikan pernyataan yang sama persis. Tidak ada satupun penyakit fisik yang bersarang di tubuh Lana. Lantaran dunia medis menyerah tanpa memberikan jalan keluar, kondisi mental Lana kian memburuk setiap harinya. Penyakit gaib yang tidak wajar itu pelan-pelan merenggut kewarasannya. Ia menjadi seperti orang gila. Ia sering menangis mendadak, lalu tertawa berjam-jam menatap sudut langit-langit kamarnya. Gejala yang paling meresahkan mulai rutin muncul. Setiap jam 1 malam Lana selalu terbangun dari tidurnya. Ia bangkit dari kasur, mendobrak pintu kamarnya sendiri dengan tenaga yang sangat besar. Lalu berlari sekuat tenaga keluar rumah menuju jalanan aspal perumahan. "Pak Ridwan, Nyai Kunti, lepaskan aku!" Jerit Lana memecah kesunyian malam di perumahan elit tersebut. Suaranya menggema parau. Sukron dan ayah Lana harus lari bergegas mengejar, menangkap pinggangnya dan memegangi kedua tangan Lana dengan susah payah untuk membawanya masuk kembali. Puncak dari teror menyeramkan itu terjadi pada suatu malam yang terasa sangat pengap. Ibu Lana terbangun dari tidur pulasnya karena mendengar isak tangis pelan dari kamar putrinya. Sukron kebetulan sedang keluar membeli obat pereda nyeri. Sang ibu perlahan menekan gagang pintu kamar Lana dan mendorongnya ke dalam. Di atas kasur Lana sedang duduk meringkuk membelakangi arah pintu kamar. Namun pemandangan tepat di belakang punggung putrinya itu membuat aliran darah ibu Lana berdesir hebat. Tubuhnya mendadak kaku dan kakinya terasa lemas tidak bertulang. Berdiri sesosok perempuan bertubuh sangat tinggi dengan warna kulit putih pucat seperti mayat yang sudah lama membusuk. Sosok mengerikan itu mengenakan baju kebaya putih yang sangat kotor, penuh noda lumpur tebal berwarna kecoklatan. Rambut hitamnya lurus dan sangat berantakan, menjuntai ke bawah hingga ujungnya menyentuh lantai kamar. Bagian wajah makhluk itu hancur berantakan, dipenuhi luka bernanah yang terus meneteskan darah kental. Bau bangkai daging busuk merebak kuat memenuhi seisi ruangan, sangat menyengat hingga membuat mual perut. Sosok menyeramkan itu adalah Nyai Kunti. Di tengah kengerian luar biasa itu, Lana perlahan memutar lehernya menatap sang ibu. Gerakannya patah-patah. Lana tiba-tiba tertawa melengking memekakan telinga. Ia menatap ibunya lekat-lekat, lalu bibirnya bergerak menyuarakan nada berat khas nenek-nenek tua renta. "Pak Ridwan minta darah," ucap Lana sambil menyeringai lebar. Pertahanan ibu Lana langsung runtuh. Ia menjerit histeris ketakutan dan jatuh terduduk lemas di ambang pintu, bertepatan dengan hilangnya sosok itu dari dalam kamar. Merasa yakin bahwa makanan terakhir pemberian Pak Ridwan adalah penyebab utamanya, ibu Lana nekat pergi melabrak ke rumah megah pria itu keesokan paginya. Lantaran gerbang tingginya terkunci rapat, ibu Lana memukul pagar besi itu berulang kali sambil meluapkan amarahnya. Keributan itu membuat seorang wanita parubaya bernama Ibu Darmi, tetangga sebelah Pak Ridwan, keluar dari rumahnya. Melihat kondisi ibu Lana yang menangis putus asa, Ibu Darmi menarik lengannya menjauh dari pagar dan membeberkan fakta yang sangat mengerikan. "Bu, bapak itu bukan orang sembarangan. Dulu dia sempat bangkrut dan hidupnya hancur. Akhirnya dia menempuh jalan sesat menjadi penganut ilmu hitam. Demi mendapatkan kekayaannya kembali, dia bersekutu dan menikah dengan makhluk gaib bernama Nyai Kunti. Sudah banyak perempuan yang menjadi korban. Siapapun perempuan yang berani menolak cinta bapak itu pasti akan dikirim santet mematikan dari makhluk tersebut," jelas Ibu Darmi dengan wajah tegang. Penjelasan Ibu Darmi membuat sekujur tubuh Ibu Lana gemetar. Kini keluarga mereka menyadari bahwa nyawa Lana sedang berada dalam cengkeraman santet ilmu hitam yang sangat mematikan. Kenyataan pahit bahwa nyawa Lana sedang berada dalam cengkeraman santet hitam itu yang sangat mematikan membuat keluarga ini menanggalkan seluruh logika sehat yang selama ini selalu mereka banggakan. Ayah Lana yang dulunya selalu menertawakan hal mistis kini rela merogoh kantong dalam-dalam untuk mendatangkan para orang pintar dari berbagai daerah di penjuru Pulau Jawa. Proses penyembuhan berjalan sangat melelahkan, menguras air mata, pikiran, serta tetangga keluarga besar tersebut.
Secara bergantian mereka mendatangkan hingga 42 orang pintar ke rumah tersebut. Namun semuanya pulang membawa kegagalan pahit. Setiap kali para ahli spiritual itu mencoba mendekat, membakar kemenyan atau sekedar membacakan doa dari ambang pintu kamar, Lana yang tubuhnya sedang dirasuki makhluk gaib itu langsung bereaksi sangat beringas. Gadis yang dulunya ramah dan santun itu meronta hebat, memukul membabi buta, dan menyerang setiap orang yang berusaha menyembuhkannya secara fisik. Tenaga Lana mendadak berlipat ganda, sangat jauh melampaui kemampuan nalar manusia biasa. Beberapa paranormal bahkan sampai harus dilarikan ke klinik terdekat karena mengalami luka memar serius akibat tendangan dan pukulan menta dari gadis malang tersebut. Melihat rentetan kegagalan itu, Ibu Lana hanya bisa menangis parah meratapi nasib anak bungsunya. Di tengah keputusasaan yang sangat menyesakan dada itu, sebuah titik terang akhirnya muncul dari arah yang sama sekali tidak terduga. Sore itu Susi, kakak kandung Lana, sedang dalam perjalanan pulang menuju rumah orang tuanya. Ia datang bersama suaminya Hendro dan anak balita mereka yang bernama Mary. Di tengah perjalanan, mobil keluarga kecil itu menepi ke area parkir sebuah minimarket. Karena merasa sangat lelah menempuh perjalanan jauh dan Mary sedang sedikit rewel, Susi memilih menetap di dalam mobil. Ia membiarkan Hendro turun sendirian untuk berbelanja kebutuhan susu serta cemilan bayi ke dalam minimarket. Sambil memangku anaknya, tangan Susi secara acak meraih sebuah majalah misteri lawas yang tergeletak sembarangan di jok belakang mobil. Untuk mengusir rasa jenuh, ia membolak-balik halaman cetak tersebut tanpa niat pasti. Perhatian Susi mendadak terhenti pada salah satu halaman belakang. Di sana tertera iklan memuat profil seorang paranormal yang ahli menangani berbagai macam kasus gaib berat. Jantung Susi berdebar kencang membaca rincian kemampuan orang pintar tersebut. Begitu Hendro membuka pintu mobil membawa kantong belanjaan, Susi langsung menyodorkan majalah itu kepadanya. Tanpa berpikir panjang lagi, mereka berdua bergegas melacak alamat paranormal tersebut dan membuahkan hasil. Mereka berhasil menemuinya dan langsung membujuk pria parubaya itu untuk ke rumah keluarga Lana sore itu juga. Sesampainya di rumah, pria berpakaian serba hitam itu disambut raut wajah pucat ayah dan ibu Lana. Sang paranormal meminta izin untuk segera bertindak. Ia berjalan tenang menyusuri ruang tengah menuju kamar Lana, diikuti oleh Sukron, Hendro, dan Susi dari arah belakang. Pintu kamar berdecit pelan saat didorong terbuka. Lana terlihat sedang duduk bersila di atas kasur, membelakangi arah pintu masuk sambil mengumandangkan lirik lagu daerah dengan nada subang yang menggetarkan bulu roma. Langkah kaki sang paranormal bergeser perlahan melewati bingkai pintu. Seketika itu juga Lana berbalik badan dengan kecepatan yang mustahil dilakukan oleh tubuh orang sakit. Ia melompat turun dari kasur menerjang maju bak macan buas, lalu melayangkan pukulan tangan kanannya tepat ke dada paranormal tersebut dengan kekuatan penuh. Brak! Hantaman kuat itu membuat tubuh paranormal terpental mundur cukup jauh hingga punggungnya menabrak keras dinding ruangan luar. Darah segar langsung menyembur keluar dari mulutnya, memercik menodai lantai ubin rumah. Keluarga yang menonton kejadian tersebut berteriak panik. Sukron berniat maju membantu sang paranormal, namun tubuhnya terasa tertahan oleh hawa panas mencekik yang mendadak memenuhi sirkulasi udara kamar. Lana berdiri tegak membusungkan dada, menunjuk tajam ke arah pria yang sedang merintih kesakitan di lantai. Wajah cantiknya berubah sangat mengerikan dengan urat-urat leher yang menonjol tegang. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan mengancam. "Jangan ikut campur urusanku, manusia lemah," bentak Lana dengan suara berat dan serak layaknya bapak-bapak tua yang sedang murka. Meskipun dadanya terasa remuk dan nafasnya tersengal parah, paranormal itu sama sekali enggan menyerah mundur. Ia mengusap tumpahan darah di dagunya dengan punggung tangan secara kasar. Pria itu perlahan merubah posisinya menjadi duduk bersila di lantai dingin, berhadapan langsung dengan Lana yang masih berdiri menantang. Dari dalam saku bajunya, ia mengeluarkan sebotol air mineral yang sudah dipersiapkan. Paranormal itu membuka tutup botolnya, menatap lurus ke arah Lana, dan mulai membaca rangkaian doa dengan suara yang sangat lantang. Kalimat-kalimat doanya diucapkan berulang-ulang tanpa henti, memecah hawa panas dan membuat tubuh Lana perlahan bergetar hebat. Setelah bait bacaan terakhir selesai, paranormal itu berdiri sigap, lalu menyiramkan seluruh isi air mineral tersebut tepat mengenai wajah dan badan Lana.
Reaksi dari siraman itu sungguh mengerikan. Lana menjerit histeris sejadi-jadinya. Ceritanya melengking sangat tajam merobek udara, membuat seluruh penghuni rumah menutup telinga rapat-rapat. Ia meronta-ronta sambil mencengkram kepalanya sendiri kuat-kuat. Di saat itulah kejadian ekstrim terjadi di depan mata mereka semua. Di tengah jeritan kesakitan tersebut, kulit bagian atas kepala Lana tiba-tiba merobek lebar dengan sendirinya. Darah segar mengalir deras dari celah robekan tersebut, membasahi kening, pipi, hingga menetes deras membanjiri baju tidurnya. Perlahan-lahan dari dalam kulit kepala yang terbuka itu, sebuah benda hitam merangsek menembus keluar, menyibak helai rambut Lana. Benda tersebut terus memanjang naik. Keluarga Lana terdiam kaku menahan nafas menyaksikan sebilah keris hitam berukuran sekitar 35 cm mencuat keluar sepenuhnya dari kepala putrinya. Keris berlumuran darah kental itu akhirnya terlepas melayang sesaat sebelum jatuh berbunyi nyaring, membentur lantai ubin kamar. Bersama dengan jatuhnya keris tersebut, tubuh Lana seketika ambruk kehilangan kesadaran. Sukron langsung melompat menangkap tubuh istrinya sebelum kepalanya menghantam lantai. Paranormal itu segera membentangkan kain hitam khusus memungut keris berdarah itu, membungkusnya rapat-rapat, lalu bergegas membawanya pergi menembus gelapnya malam. Setelah paranormal itu bergegas pergi menembus malam dengan membawa keris berdarah, suasana di dalam kamar Lana berubah menjadi sangat hening. Sukron masih duduk bersimpu di lantai dingin, memangku kepala istrinya yang pingsan dengan kedua tangan gemetar hebat. Darah kental sisa pencabutan benda mistis itu masih menodai sebagian baju tidur Lana dan lantai ubin ruangan. Ayah dan ibu Lana segera pergi ke belakang untuk mengambil handuk bersih dan sebaskom kecil air hangat. Mereka kembali dan perlahan membersihkan sisa-sisa noda merah di wajah, dahi, dan leher putri bungsu mereka dengan penuh kehati-hatian. Sambil mengusap pelan sisa darah di dekat rambut Lana, tangis ibu Lana seketika pecah karena tidak tega melihat penderitaan anaknya. Ia memberanikan diri menyibakkan helaian rambut hitam putrinya untuk memeriksa seberapa parah luka robekan di puncak kepala akibat keris tadi. Namun sebuah kejadian yang sama sekali tidak bisa diterima oleh akal sehat kembali terhampar di depan mata mereka. Ibu Lana meraba kulit kepala putrinya berulang kali dari berbagai sisi, memastikan bahwa penglihatannya sama sekali tidak salah. "Bapak, Sukron, coba lihat ini. Kepalanya utuh, tidak ada luka sobek sama sekali, bahkan tidak ada bekas goresan sedikit pun di kulitnya," ucap ibu Lana dengan suara bergetar menahan kaget luar biasa. Ayah Lana dan Sukron maju merapat, bergantian memeriksa dengan sangat teliti. Benar saja kulit kepala Lana kembali mulus seolah keris panjang 35 cm tadi tidak pernah menembusnya keluar secara paksa. Keajaiban itu membuat mereka bertiga terdiam kaku. Sukron terus memanjatkan kalimat rasa syukur berkali-kali ke hadapan Tuhan sambil menunggu nafas istrinya kembali teratur dan siuman. 2 jam berlalu penuh dengan ketegangan. Jam dinding di ruang keluarga sudah berdenting pelan menunjukkan pukul 3 dini hari. Perlahan-lahan jari-jari tangan Lana mulai bergerak pelan di atas kasur. Kelopak matanya berkedut beberapa saat sebelum akhirnya terbuka lebar. Lana mengerjapkan mata berulang kali untuk menyesuaikan pandangannya dengan cahaya terang lampu kamar. Ia bangkit duduk dengan gerakan sangat ringan dan tangkas, seolah tubuhnya sedang dalam keadaan benar-benar sehat. Tidak ada lagi erangan kesakitan melengking yang menyiksa bagian perutnya. Melihat istrinya terbangun dalam kondisi sadar penuh, Sukron langsung merengkuh erat tubuh Lana. Tangis lega pria itu pecah membasahi bahu sang istri. Ibu Lana juga ikut memeluk putrinya erat-erat dari samping sambil mencium kedua pipinya berkali-kali. Lana justru membalas pelukan mereka dengan raut wajah kebingungan yang sangat kentara. Ia menatap bergantian wajah suami dan ibunya yang bengkak memerah karena terlalu lama menangis. "Mas, Ibu, kenapa pada nangis? Aku ketiduran lama banget ya?" tanya Lana dengan nada bicara yang sangat normal, jernih dan terdengar sangat bugar, selayaknya orang baru bangun tidur nyenyak. Pertanyaan polos dari mulut Lana itu menandakan satu kepastian besar. Lana sama sekali tidak mengingat rentetan teror mengerikan yang merenggut kewarasannya selama berbulan-bulan. Ingatannya benar-benar terhenti pada momen saat ia selesai menyantap piring nasi goreng pada malam naas tersebut. Ia tidak tahu menahu perihal tubuhnya yang sempat dirasuki paksa oleh sosok Nyai Kunti berbaju kebaya putih kotor
penuh noda lumpur dan berwajah hancur bernanah. Keluarga Lana langsung saling bertukar pandang. Ayah Lana menatap menantu dan istrinya lalu memberi isyarat anggukan kepala. Tanda tegas bahwa mereka tidak perlu lagi menceritakan semua kejadian mengerikan tersebut kepada Lana sampai kapanpun. Iya, kamu tidurnya nyenyak banget sampai susah dibangunin. Kami cuma khawatir saja, tapi syukurlah sekarang kamu sudah bangun dan sehat. Jawab Sukron sambil mengusap sisa air mata di pipinya dan melempar senyum paling tulus. Keesokan paginya, rumah besar yang sebelumnya selalu diwarnai hawa pengap dan mencekam itu kini berubah menjadi sangat sejuk dan damai. Sinar matahari pagi menembus masuk menyinari seisi ruangan keluarga. Lana rupanya sudah bangun lebih awal, mandi bersih dan sibuk mengiris sayuran, menyiapkan sarapan di dapur bersama ibunya. Wajahnya terlihat berseri-seri, nafsu makannya kembali normal, dan ia terus mengajak ibunya bercanda. Di tengah kehangatan pagi yang mendamaikan hati itu, suara dering keras telepon rumah mendadak memecah ketenangan. Sukron bergegas melangkah mengangkat gagang telepon di ruang keluarga. Dari ujung sambungan terdengar suara Rini, mantan rekan kerja Lana di divisi marketing dahulu. Nada bicara perempuan itu terdengar sangat panik dan gemetar. Halo Mas Sukron, maaf saya telepon pagi-pagi begini. Ini Rini, temannya Lana. Saya cuma mau kasih kabar mendadak Mas, Pak Ridwan meninggal dunia semalam. Seru Rini dari seberang sambungan telepon. Sukron sontak mengerutkan kening tajam, jantungnya berdebar sangat kencang. Meninggal kenapa Rin? Semalam jam berapa kejadian pastinya? Rini kemudian memberikan rincian mengerikan dari kabar kematian mantan atasan perusahaannya itu. Menurut informasi pihak kepolisian dan petugas rumah sakit, Pak Ridwan ditemukan tewas mendadak di kamar tidurnya pada pukul 1 dini hari, lewat sedikit. Waktu tersebut sama persis dengan detik-detik saat pria paranormal mencabut paksa bila keris hitam dari kepala Lana semalam. Kondisi mayat Pak Ridwan sungguh sangat mengenaskan dan tidak masuk akal medis. Tidak ada tanda serangan jantung atau sesak nafas. Pria tua hidung belang itu tewas tergeletak bersimbah darah berceceran di lantai kamarnya. Ada sebuah lubang besar di batok kepalanya, tepat di posisi puncak ubun-ubun. Lubang tersebut menganga amat lebar seolah kepalanya baru saja tertembus paksa oleh benda berujung runcing dari arah dalam kepalanya sendiri. Posisinya sama persis dengan titik tempat keluarnya keris dari kepala Lana. Sukron menyadari semuanya dalam diam. Kiriman santet ilmu hitam mematikan yang dipelihara Pak Ridwan telah berbalik arah secara telak. Makhluk gaib Nyai Kunti yang gagal mencabut nyawa Lana rupanya berbalik menuntut bayaran nyawa lain sebagai gantinya, yaitu nyawa Pak Ridwan sendiri. Sang pengirim santet itu harus menanggung akibat fatal dari persekutuan gaibnya dengan kematian yang sangat tragis dan menyakitkan. Setelah menutup gagang telepon, Sukron menceritakan kabar kematian mengerikan itu kepada ayah dan ibu mertuanya secara diam-diam di teras depan. Ayah Lana menunduk, menghela nafas amat panjang dan menggelengkan kepala perlahan. Keluarga kaya raya yang selama ini sangat mengedepankan logika rasional dan menertawakan hal mistis itu, kini sadar sepenuhnya. Mereka percaya dengan lapang dada. Hal gaib dan kejahatan ilmu hitam benar-benar nyata hidup di tengah masyarakat. Beberapa hari kemudian, Lana dan Sukron akhirnya memutuskan pindah ke rumah baru mereka sendiri. Mereka kembali menjalani hari-hari berumah tangga dengan sangat harmonis dan aman, mengubur dalam-dalam masa lalu kelam nan berdarah tersebut tanpa pernah membahasnya lagi. Itulah kisah kelam yang dialami oleh Lana dan keluarganya. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua. Tetaplah berhati-hati dalam menjaga sikap maupun tutur kata kepada siapapun. Dan selalu libatkan doa kepada Sang Pencipta sebagai pelindung utama dalam setiap langkah kita. Terima kasih sudah menemani perjalanan narasi misteri kali ini. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah menyeramkan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.